Jadi kemarin waktu banjir air sampai di mana, Bang? Sampai ke atas itu. Rumah Abang batas mana? Rumah Abang air di batas mana? Berarti satu lantai lewat. Berarti Abang ngungsi ke atas. Karena tumpuan sampah ini. Waduh. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat ini saya sedang berada di tepi Sungai Kambang, tepatnya di daerah Buluran, menyaksikan aktivitas pengangkutan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak ya, Dinas Lingkungan Hidup Kota dan Pak Lurah Kenali, Pak Nur Hodis. Nah, bahagia sekali bisa bertemu orang-orang penting ini hari ini. Mereka adalah pejuang-pejuang bagaimana lingkungan ini menjadi bersih. Nah, kita ketahui Pak Lurah, ini pasca banjir banyak sekali sampah menumpuk di muara sungai ini kan. Muara sungai ke arah Danau Sipin, saudara sekalian. Nah, ini bagaimana ceritanya sehingga hari ini ada aktivitas dari DLH ini? Bisa diceritakan? Baik Pak, terima kasih sebelumnya kami sampaikan. Mungkin sebelumnya kami dapat ceritakan. Ya. Kawasan kami ini kawasan yang kemudian terdampak banjir. Iya. 3 bulan, hampir 3 bulan penuh dari Januari sampai dengan akhir Maret ini. Dampaknya kemudian sampah yang berasal dari hulu Sungai Kambang ini mengalir deras ke hilir Sungai Kambang di pintu air. Kalau di hilir ini didirikan oleh kawan-kawan kita pintu air, maka tersumbat sana. Nah, tapi kami bersyukur warga kami mengingatkan kami dari kelurahan, kami mohon bantuan dari DLH. Dan alhamdulillah Pak, kami tidak bicara banyak, kami suratin hari Kamis sore Langsung dan alhamdulillah sebenarnya ini sudah kedua kali Pak. Karena ini kedua Pak? Dari kemarin karena memang sampahnya cukup banyak dan kemudian lokasi kerjanya Pak, lokasi kerjanya ini sungai ini dalam Pak. Tengah ini kami ukur 3 meter belum ketemu lumpur. Jadi memang tidak bisa tepat. Tapi kami bersyukur kawan-kawan kami di kelurahan sama-sama lah Pak untuk membersihkan sampah, memberikan pandangan yang baik, pandangan atas sungai yang baik untuk warga. Iyalah. Alhamdulillah Pak dari Pak DLH. Ini hari kedua kerja Pak ya. Berapa pasukan ini yang diturunkan ini untuk menangani sampah sebanyak ini? 20 orang. Kalau taksirannya berapa ton ini? Berapa banyak sampah? Kira-kira belum terhitung itulah Pak ya. Tapi kalau tonase di hari kemarin saya lihat itu tebal sampah itu sekitar 20 cm. Saya dibilang sekarang pun kami belum mengurangi volume bentuknya Pak. Baru mengurangi tebalnya. baru tebal. Menyisihkan baru ya. Ya diambil agak masih segitulah. Tapi tebalnya sudah ada tebal lagi. Iya. Nah, jadi kalau taksirannya di sekitar kalau dipindahkan ke mobil ini nanti sekitar 2 mobil lah. 2 truk Ya, ini ya. Nanti 12 sampai 18 ton. Oke. Kalau ini kan isinya ringan sebenarnya. Ya, ini kan baru sampah botol plastik ya. Kalau lumpur nanti itu gimana balik? Oh, ada bukan kita ya. Itu nanti PU kali ini. Nah, ini kan selama ini saudara sekalian banyak sampah ini mengalir ke Danau Sipin. Nah, orang mengira sampah-sampah yang ada di Danau Sipin itu adalah sampah yang dibuang oleh pengunjung. Ternyata tidak. Sampah yang ada di Danau Sipin itu juga datangnya dari sungai-sungai kecil ini. Apa namanya? Kambang dan dari Sungai Putri juga ada itu dan sungai-sungai lain. Jadi dalam kesempatan ini Pak Lurah, Pak dari DLH, Pak apa namanya Bang? Pak Firman. Nah, kira-kira himbauan ke masyarakat ini
apa yang harus mesti kita sampaikan ke mereka ini? Simpel Pak, jangan buang sampah sembarangan, buang sampah di tempatnya pada waktu yang sudah ditentukan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya pada waktu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Iya. Terutama di TPS resmi yang sudah disiapkan. Nah, ini kan terus menjadi kebiasaan masyarakat ini. Ada mungkin gagasan ide lain, masyarakat dibawa di sini aja gotong royong supaya mereka bisa merasakan atau inilah akibatnya gitu. Ada nggak gagasan Pak Lurah? Insya Allah Pak, kami dengan DLA sudah ada wacana sekiranya nanti setelah Lebaran kita akan lakukan bersama terkait dengan pembersihan sungai. Sudah ada wacananya, sudah kami sampaikan ke RT setempat, dan insya Allah nanti ketika terrealisasikan kami akan turun setelah Lebaran. Karena kondisinya sekarang Ada rencana juga dari DLH kemarin supaya para RT menyiapkan bank sampah. Nah, gimana Pak Lurah? Bisa nggak kira-kira ini sampah banyak ini? Nah, sampah kan punya nilai ekonomi juga itu. Kira-kira gimana tuh Pak Lurah? Bisa nggak itu? sudah kami Coba coba ke RT, ke bapak-bapak, ibu-ibu RT, dan kita terus Pak Supaya ya. ya, hambatan selalu ada, dan Ya. kita sampaikan, makanya kita membuka pikiran, bahkan kami membuka wawasan dan pikiran kami terkait dengan pengelolaan persampahan. Mungkin kami kurang ilmu, kurang pengalaman, dan kita itu bersiko sharing seperti apa, kan mesti harus seperti ini. Paradigma ini kan yang paling sulit dirubah, dan itu yang mau kalau dipaksa mungkin bisa kawan keluarga gitu, keluarga gitu. Tapi nah, itu juga yang pengen kita mudah-mudahan. Tempat juga menjadi problem ini Pak. Nah, Untuk bikin bank sampah itu kan butuh tempat yang agak jauh dari pemukiman. Kemudian juga harus ada gudangnya, segala macam banyak. Kalau Kelurahan Selamat sudah ada sosialisasi Iya, sudah. Saya ikut waktu itu. Nah, dari DLH makanya saya tahu Ibu apa Hayati. melayani ada lagi satu. Nah, oke, kembali ke DLH. Bang, selain ini nih pasca banjir ini, apalagi kerja berat DLH ini? Selain dari TPS, mungkin sungai-sungai lah. Sungai mana lagi ini? Kerja berat kami itu Pak, kemarin tuh baru satu kelurahan Selamat yang baru kami kampanyekan untuk bikin bank sampah. Iya. Kerja berat kami itu semua kelurahan Sekota Jambi. dan semuanya nanti harus kami Iya. pantau, Ah, kami bina, iya. dia jalan. Dia berjalan. Masuklah di kelurahan Iya, ya, Bang. Iya kan? Kenali. kenali lagi. Ah. Iya, jangan lagi yang kayak gini Tidak Pak. macam ini. Ya. Pilah sampah dari rumah, jangan buang. Sampah yang terpilah tuh kalau bapak nggak mau jual, ya kasih ke kawan yang memang gawinya ngumpulin ini buat sampah. Iya, Karena memang bank sampah yang kami gagas itu sebenarnya bukan berorientasi kepada ekonomis. iya. Orientasi sebenarnya buat perilaku masyarakat. Jadi saudara sekalian, ternyata sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang dipungut, diangkut setiap hari oleh DLH Kota Jambi itu 400 sampai 450 ton. Itu timbulan sampah. Itu timbulan sampahnya. Di pasar, di TPS ya. Yang kita bawa, yang kita angkut ke TPA, Ke TPA Talunggudo ya. Kita 75% ya. 75% ya, berarti sekitar 350-an, 250 ton saat hari. Sisanya itu Sisanya ada di bank sampah, Iya, ada di sampah. 3R, pengepul, Iya. yang olah-olah sampah ya Pak ya. Nah ada lagi yang di sungai, ada yang dibakar.
Nah, saudara, di belakang saya adalah objek wisata Danau Sipin. Saya saat ini persis berada di atas pintu air Sungai Putri, yang ternyata juga memberikan kontribusi sampah yang cukup banyak dari masyarakat hingga mengalir ke Danau Sipin. Semoga ini menjadi perhatian semua pihak, sehingga danau kita tetap terpelihara keasliannya, kesehatan masyarakat tetap terjaga, dan tidak ada lagi sampah menumpuk hingga ke sungai. Kondisi ini sangat kontradiktif sekali dengan apa yang sudah diraih oleh pemerintah Kota Jambi selama ini. Ya, ini beberapa kali meraih penghargaan Adipura sebagai kota terbersih, bahkan Adipura Kencana, serta beragam penghargaan lainnya yang menyangkut masalah lingkungan hidup. Nah, saudara, sebagaimana Anda ketahui, seorang mantan atlet nasional dayung dari Jambi, ya ini Henny Laini, itu bermukim di seberang Danau Sipin. Begitu antusiasnya dia membersihkan danau ini dari sampah. Setiap hari dia punguti sampah di sini hingga ia akhirnya meraih penghargaan dari pemerintah pusat berupa penghargaan Kalpataru. Ini perjuangan yang luar biasa yang seharusnya kita apresiasi, terutama bagi masyarakat yang bermukim di seputaran kawasan Danau Sipin, sehingga keasrian, kebersihan Danau Sipin tetap bisa terjaga dengan baik. Jadi kemarin waktu banjir air sampai di mana, Bang? Sampai ke atas itu. Rumah Abang batas mana? Rumah Abang air di batas mana? Berarti satu lantai lewat. Berarti Abang ngungsi ke atas. Karena tumpuan sampah ini. Waduh. Berapa lama kemarin, Bang, kena banjir? 3 masuk 4 bulan. Berarti air tinggi itu sampai 4 bulan. Ya, 3 bulan lah ya. Kami rasto kan 3 bulan. 3 bulan. Terpaksa Bang ngungsi ke atas dulu. Berarti ini lantai yang sekarang nih Terendam habis. terendam habis. Kalau tegak di bawahnya segini lah. Kok ini lah katanya. Kan ada garis bekas air. Oh, wah, Bang, ini dalam, Bang. Dari sini mungkin ada 5 meter. 5 meter kali, Bang, lebih ya. Sebisa lebih. Sebesar lebih. Dan itu setiap tahun, Bang, gitu. Ya, tapi kalau yang ini terparah. Iya, iya. Sampahnya bukan di gitu, baik kan. Kayak Iya, betul. Nggak, maksud saya ini sampah ini, numpuk sampah ini akibat banjir ini. Iya. Selalu sampah ini seperti ini. Setiap sudah hujan, sampah banyak ke sini. Berarti sampah ini dari hulu, dari pemukiman dari penduduk. Pemukiman Kadia, dari Mayang, kan Iya, yang buang-buang sampah ke sungai, ke sini jadinya. Kalau udah ada pintu air ini dari sari masuk ke Danau Sipin. Iya, ada pun pintu air itu ada berfungsi, Pak. Oh, kenapa, Pak? Karena cuma sekedar sampah lengket dilepasin kan keluar juga. Luar lolos juga jadinya Keluar juga, ke Danau kecuali- Sipin. Kecuali dari pintu air nih sampahnya diambil, dinaikkan ke atas tebing, mobil datang ambil, itu ada solusi, Pak. Harus setiap hari. Setiap hari. Kalau cuma sekedar sampah lengket dibuang ke air, masih juga ngalir keluar, kan ke danau juga tetap ngalir. Betul, betul. Hari hujan atau hari angin masuk lagi ke dalam, masuk lagi tidak sampah. Iya. Berarti hampir semua rumah yang dekat sini ini terendam semua, Bang. Betul.
Tuh. Kalau kayak Danau Sipin itu 90%, Pak. Iya. Tapi kan mereka cuma banjir, Bang. Kalau ini kan disertai dengan sampah. Itu masalahnya kan. Segala macam bau, segala macam apa yang gitu ini nikmat gitu kan. Yang kita nikmati. Kayak contoh nih, ada tamu datang, bawa duduk, tengok suasana, enak suasana, tahu-tahu sampah suasana. Selera makanan hilang gitu, Bang. Selera makanan. Apa gawe hari-hari, Bang? Saya pedagang, Pak. Oh, dagang. Ya lah, Bang, apa namanya? Hendra. Bang Hendra. Oke, Bang, makasih, Bang ya. Yo, Pak. Mudah-mudahan nih sampah cepat diangkut, Bang. Saudara, di belakang saya adalah Danau Sipin Kota Jambi, salah satu objek wisata favorit di kota ini. Danau Sipin menjadi kunjungan para wisatawan tidak hanya warga Kota Jambi, tapi juga dari luar daerah Provinsi Jambi. Dan disinilah satu-satunya destinasi andalan Kota Jambi untuk mendatangkan wisatawan yang paling banyak dikunjungi. Tetapi sayangnya situasi ini tidak didukung dengan perilaku masyarakat yang sampai hari ini masih membuang sampah di sembarang tempat. Dan ketika pada musim hujan lalu, pada saat banjir lalu, sampah-sampah itu mengalir ke sungai-sungai kecil dan akhirnya seperti yang Anda lihat ini, sampah-sampah itu bermuara dan terus hanyut melalui sungai Kambang, sungai Putri dan lain sebagainya sehingga memenuhi Danau Sipin. Semoga ini menjadi perhatian semua pihak, terutama perilaku masyarakat agar kita membuang sampah pada tempatnya dan tidak ada lagi korban-korban banjir seperti Bapak ini tadi yang mengakibatkan rumahnya tenggelam akibat tumpukan sampah dan air hujan datang tidak langsung ke sungai atau danau. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Jangan lupa tonton terus channel ini dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share video ini ke masyarakat Kota Jambi khususnya apabila Anda menganggap ini adalah penting untuk diketahui oleh masyarakat banyak.